warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan Islam terhadap bank sperma dan bank ASI. Dalam pandangan Islam, bank sperma dan bank ASI memiliki perbedaan dari segi hukum dan moralitas. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masingnya. Yang pertama, bank sperma. Hukum Islam umumnya melarang praktek inseminasi buatan menggunakan sperma dari pria yang bukan suami wanita tersebut. Hal ini disebabkan oleh prinsip dasar dalam Islam yang menekankan pada nasab ataupun keturunan yang jelas dan hubungan pernikahan yang sah. Menggunakan sperma dari donor yang bukan suami dianggap bisa menimbulkan ketidakjelasan mengenai nasab anak yang sangat dijaga dalam Islam. Oleh karena itu, bank sperma dinilai tidak dibenarkan dalam Islam karena berpotensi menyebabkan campur aduknya nasab, berpotensi bertentangan dengan prinsip pernikahan yang sah dalam Islam, dan berpotensi juga dan dapat memicu masalah moral dan sosial seperti incest tanpa disadari di masa depan. Yang kedua, bank ASI. Dalam Islam, menyusui atau memberikan ASI kepada anak selain anak kandung sendiri adalah hal yang dibolehkan, bahkan dianjurkan jika ada kebutuhan medis. Namun, terdapat aturan yang ketat terkait dengan nasab dan hubungan mahram. Islam mengenal konsep roda'ah, yaitu hubungan mahram yang tercipta melalui penyusuan. Jika seorang anak menyusui dari seorang wanita, maka ia akan dianggap sebagai anak susuan dan memiliki hubungan mahram dengan wanita tersebut dan keluarganya, misalnya anak-anak kandung wanita tersebut. Bank ASI menjadi problematis jika tidak ada pencatatan yang jelas mengenai siapa yang memberikan ASI dan kepada siapa ASI itu diberikan. Hal ini bisa menyebabkan masalah dalam pengenalan hubungan mahram. Oleh karena itu, meskipun memberi ASI kepada bayi yang lain diperbolehkan, pengelolaan bank ASI dalam Islam memerlukan pencatatan dan pengawasan ketat untuk mencegah kebingungan nasab dan hubungan mahram. Jadi adapun kesimpulan dari kedua tersebut yaitu bank sperma tidak diperbolehkan dalam Islam karena bertentangan dengan aturan nasab dan pernikahan. Dan bank ASI diperbolehkan dengan syarat harus ada pencatatan yang jelas untuk menghindari masalah terkait hubungan mahram. Baiklah, sekian dari saya dan akan disambung oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hukum bank sperma dalam Islam. Dalam Islam melibatkan pertimbangan prinsip-prinsip penting tentang hukum syariah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 4-23 yang menjelaskan bahwa yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali dia mengizinkannya untuk makan, tanpa mengganggu waktu makanan. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan apabila kamu telah makan, maka berhentilah, dan jangan kamu tinggalkan untuk berbincang-bincang. Sesungguhnya dia merasa terganggu dan merasa enggan. Tetapi Allah tidak merasa enggan dari yang benar. Dan apabila kamu meminta sesuatu kepada Nabi, maka mintalah dari balir tabir. Cara demikian itu lebih suci hati dan hati mereka, dan tidak halal bagi kamu menyakiti Rasulullah dan tidak menikahi istri-istri beliau sesudah beliau wafat selamanya. Sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang besar dari sisi Allah. Dari penjelasan dari Quran surah An-Nisa ayat 4-23 tersebut menjelaskan bahwa larangan ini ditetapkan atas kamu, ibu-ibu kamu yang menyusui kamu, dan saudara perempuan dari ibu-ibu kamu, dan saudara perempuan dari bapak kamu, dan ibu-ibu istri kamu, dan istri kamu yang berada di dalam peliharaan kamu. Larangan ini ditetapkan atas kamu. Ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya hubungan keluarga yang jelas dan sah dalam Islam. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.